Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang tentunya membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, yakni di Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang bisa mengawali segala sesuatu dengan baik. Seperti dalam pekerjaan, pelayanan, pernikahan, persahabatan, hubungan bisnis, kongsian, dan lain sebagainya. Namun awal yang baik tidak menjamin akhirnya baik juga. Seperti itulah yang dialami oleh Yoas, sang raja muda. Ia menjadi raja sejak usia 7 tahun. Ia diasuh oleh putri Yoseba, bibinya, dan Imam Yoyada pamannya. Firman Tuhan mencatat Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ia juga melakukan reformasi dan renovasi terkait dengan rumah Tuhan. Di dalam ayat 4 sampai yang ke-16 menjelaskan demikian. Namun Raja Yoas tidak menjauhkan bukit penyembahan berhala. Itu jeleknya. Sehingga Yehuda kembali terjerumus dalam penyembahan berhala. Ketika Tuhan mengutus para nabi untuk menegur Raja Yoas, ia dan para pemimpin Yehuda tidak mau mendengar teguran itu. Yoas bahkan membunuh Zakaria, anak Yoyada. Yoyada ini adalah yang telah mengasuhnya sejak kecil. Dia seorang imam. Tetapi anaknya dibunuh oleh Raja Yoas ketika anak Yoyada yakni Zakaria berusaha mengingatkan Yoas akan segala kesalahannya. Hidup Yoas berakhir dengan pemberontakan dari para pegawainya dan pada akhirnya ia terbunuh. Meski ia mengawali perjalanan kehidupan sebagai raja dengan baik, namun Yoas mengakhiri kehidupannya dengan tidak baik. Ketika ia mulai kompromi terhadap dosa, penyembahan berhala, jalan hidupnya mulai bergeser dari jalan Tuhan. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ia merenovasi rumah Tuhan, tetapi ia tidak merenovasi hatinya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan bagi kita melalui kisah Raja Muda Yoas ini. Kita belajar untuk tidak kompromi terhadap dosa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak mau kompromi terhadap dosa. Sekali kita kompromi terhadap dosa, tanpa disadari kita akan berjalan terlalu jauh dari jalan Tuhan. Mari senantiasa merenovasi hidup kita agar tetap berpaut kepada Allah sehingga kita tidak tersesat. Dengan demikian kiranya hidup Kristen kita yang diawali dengan baik akan berakhir dengan baik pula. Jangan kita seperti orang Galatia yang ditegur oleh Paulus dalam Galatia pasal 3
ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai orang Galatia, saya ulang. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Orang Galatia ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Mereka mengawali sesuatu dengan yang baik, yaitu dengan Roh. Tetapi alangkah bodohnya ketika mereka mengakhiri kehidupan mereka di dalam daging. Itu satu kebodohan. Mengawali yang baik, mari kita tetap konsisten untuk mengakhiri kehidupan dengan baik pula. Jangan kita juga menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yesus mengatakan kepada kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa bukan kita yang memilih untuk menjadi seorang Kristen atau murid Kristus, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita. Memilih kita untuk apa? Untuk tetap berbuah, konsisten. Dari awal percaya kepada Tuhan Yesus dan berbuah, sampai pada akhirnya kita tetap percaya kepada Tuhan dan berbuah. Sebab Tuhan mengatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dikatakan konsisten, tetap. Dari awal sampai pada akhirnya konsisten, yaitu tetap percaya, tetap baik, ya. Mengawali kehidupan dengan baik, mengawali kehidupan dengan terus berbuah dan bertumbuh, mengakhiri dalam kehidupan yang baik pula, yaitu bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita terus konsisten dari awal sampai kita mengakhiri kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mengawali kehidupan kami dengan baik, dan kami mau mengakhiri setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan sesuatu yang baik. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu merancangkan yang baik, dan kami mau memfokuskan dalam diri kami untuk juga terlibat dalam rencana Tuhan untuk sesuatu yang baik, baik bagi diri kami maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Doa, permohonan, ucapan syukur atas firman Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.